Halo sahabat berburu dimanapun Anda berada. Sekarang bertemu lagi dengan saya di acara kita, tentunya salam satu hobi, salam satu laras, dan salam berburu. Nah, hari kali ini kita akan mencoba berbagi ilmu bagaimana sih cara menggunakan senapan PCP gitu ya. Senapan PCP Predator, bagaimana sih cara menggunakannya gitu kan. Mau tahu, saya pengen mau beli senapan PCP itu, tapi tidak tahu cara menggunakan gitu ya. Jadi kita sebelum membeli kita ulas-ulas dulu gitu kan, atau misalnya udah ada punya barangnya tapi kita tidak tahu cara menggunakannya gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi ilmu bagaimana cara menggunakan senapan PCP ini. Baik itu nanti bagaimana cara menggunakan single shoot, ataupun nanti kita akan menggunakan magasin, bagaimana ada caranya. Kebetulan kita juga akan membawa magasin. Nah, kita simak sampai nanti habis dari video ini. Yuk. Nah, sebelum kita belajar menembak, kita harus tahu dulu lah sedikit komponen daripada senapan dari Tactical Predator ini. Kita sedikit review lah, atau kita perkenalkan gitu komponen-komponen sederhana yang harus kita tahu daripada bagian-bagian senapan ini. Mungkin kawan-kawan juga udah tahu juga, cuma sekilas untuk mengingat ya, mengenal kembali supaya mengingat gitu ya. Nah, yang pertama ini kita mulai dari inilah, yang warna hijau ini warna hijau ini namanya chamber namanya. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya CHAMBR gitu ya, chamber, tulisannya chamber gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya ini namanya grip atau pegangan. Ini namanya grip namanya, atau pegangan, tempat pegangan. Grip namanya ini. Kemudian ada lagi namanya ini pelatuk. Ini pelatuk, ini bagian untuk eksekusi nanti eksekutornya. Bagian eksekutor ini namanya pelatuk namanya. Kemudian ini namanya ada cancel kokang. Di sebaliknya ada namanya kokang. Ini kokang atau slide ladder namanya. Kemudian ini namanya cancel kokang. Apa sih gunanya gitu, nanti kita akan sebutkan lebih dalam nanti. Kemudian ini ada namanya rel atas yang kemarin sempat patah itu dalam pengirimannya, tapi ini sebenarnya tidak ada fungsinya sama sekali cuman untuk memperindah tampilan aja. Kalau secara fungsi tidak ada gunanya sebenarnya ini. Kalau untuk membidik, kalau tidak ada teropong, ini sebenarnya agak terhalang pandangan kita di sini. Terhalang dia. Kita membidiknya dari sini aja. Kalau misalnya ada teropongnya atau teleskopnya, nanti kalau dipasang sini terlalu tinggi kali nanti ke atas ini. Kita bawa semua, nanti kan takutnya nyangkut-nyangkut dia. Jadi nanti kalau misalnya kita beli teropong atau teleskop, kita akan masangnya di sini aja dia. Kita lepaskan ini nanti ini. Ini nanti kita akan lepas nanti ini ya. Karena hampir tidak ada gunanya gitu ya. Kemudian ini bagian putih ini namanya setelan power atau setelan kekuatan senapan kita yang ingin kita gunakan. Di sini dia letaknya, warna putih ini tinggal putar aja. Seperti membuka botol minuman seperti biasa. Botol aqua atau misalnya mineral, sama aja dia. Tinggal kencangkan atau kendorkan gitu ya. Ini nama setelan power namanya. Kemudian ini namanya, kalau ini namanya papor namanya. Papor ini ada dua bentuk dia. Kalau yang sekarang yang kita pegang ini standar dari pabriknya. Kemudian ada lagi papor itu berbentuk cangkul dia, papor cangkul. Kalau menurut review orang, enak katanya pakai menggunakan papor cangkul katanya. Tapi kita belum pernah mencoba pakai papor cangkul ya. Kalau ada uang nanti baru kita beli nanti papor cangkulnya. Tapi untuk saat ini kita pakai yang standar aja dulu. Kemudian lanjut ke bagian atasnya. Di sini yang kecil mungil ini namanya ampere meter, untuk melihat tekanan anginnya yang tersedia dalam senapan ini. Maksimal tekanannya itu 3500 pengisian anginnya. Gak nampak ya, agak sedikit buram nih ya kamera ini, karena kamera kurang bagus nih ya. Ini dah saya fokuskan. Maksimalnya 3500. Dan nanti kita guna apa nanti bilang nanti
kita sebut nanti apanya lebih detail nanti. Di sampingnya ada tempat pengisian anginnya, sini tempat pengisian anginnya, di sini dia tempat pengisian angin. Kemudian ini tabungnya, ini Penom dia mereknya, ini buatan dari Taiwan, made in Taiwan katanya, Penom tabungnya ini. Kemudian ada selanjutnya lagi laras gitu ya, ini larasnya. Kemudian terakhir di ujung ini ada peredamnya ya, ini peredamnya itu aja mungkin ya apanya. Kalau di sini tempat pemasuk peluru ini di mana? Di sini dia tempat masuk pelurunya, di sini nanti. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menggunakannya, cara menggunakan senapan PCP ini. Nah, cara menggunakannya ada dua dia modelnya. Yang pertama yang single shoot. Single shoot, cara penggunaannya sangat sederhana sekali. Sediakan peluru. Terus kokangnya kita tarik belakang atau set leadernya kita tarik belakang. Set leadernya kita tarik belakang seperti ini. Cara menarik set leader seperti ini dia. Karena dia sekarang ini agak sedikit menempel, maka ini ada tuasnya. Kita tarik aja sedikit. Tuasnya kita tarik sedikit, tep. Terbuka dia kayak ini. Nah, setelah terbuka ini, untuk menarik kokangnya itu jangan menggunakan tuas ini, karena tuas ini mudah dia lecetnya, mudah dia untuk terlepasnya. Karena ini bukan besi, melainkan ini karbon lah gitu pokoknya ya. Bukan besi dia ini, yang mudah sedikit mudah patahnya dia. Jadi nariknya cukup gini aja, tep, tarik ke belakang, sep, sampai nanti dia sejajar dengan besi ini, sejajar dia, atau berbunyi klik dia ya. Besi ini harus sejajar dia dengan ini, sejajar dia yang warna hijau nih, atau berbunyi klik dia ya. Nah, seperti ini dia. Seperti dia berbunyi klik. Atau yang ini standar, kita tengok kalau misalnya kita tengok paduan sini, dia sampai mentok kayak gini dia, sampai mentok, sampai ke ujung sini dia. Nah, itu dia acuannya. Nah, habis itu baru dia secara otomatisnya terbuka dia pelurunya sini, tempat pelurunya sini, tempat pelurunya di sini dia. Sebelum itu nyatu dia seperti ini, belum terbuka. Sekarang udah terbuka tempat pelurunya, tarik ini, baru kita masukkan peluru. Untuk single shoot kita masukkan sini, oroknya ke belakang, kepalanya maju masuk ke depan, lalu kita dorong seperti ini dia, tep, sep. Sangat mudah sekali. Baru kita tinggal tembak atau kita eksekusi ya, kita eksekusi dia ya. Ini agak sedikit buram dia sedikit. Oke, kita eksekusi. Oke, eksekusi, kita nembaknya gini aja. Kita tembak ke bawah karena ini berbahaya ini ya. Kita tembak ke bawah. Nah, gitu dia suaranya. Oke. Terus apa gunanya cancel kokang ini? Guna cancel kokang ini gunanya yaitu untuk membatalkan tembakan dia. Contohnya seperti ini dia. Kita ulangi, kita tembak, ini dalam terkunci dia, tempat peluru ini dalam keadaan terkunci, tak bisa peluru masuk situ, sekarang terkunci. Kita ambil peluru lagi, kita ambil, kita tarik lagi sini, buka, tep, tarik ke belakang, berbunyi klik, kita masukkan pelurunya. Aduh, salah masuk peluru. Kita ulangi. Oke, kita fokuskan dulu. Oke, kita masukkan pelurunya, tep. Kok single shoot ini agak susah dia apanya, memasukkan apa ini. Kita masukkan, dorong. Ini kita dorong dia, agak sedikit macet ya. Kita dorong,
sampai menyatu dia seperti ini. Nah, apa gunanya cancel kokang ini? Cancel kokang ini untuk membatalkan tembakan. Misalnya target kita, misalnya udah kita isi peluru kayak gini, target yang kita tuju ke itu tiba-tiba misalnya menghilang dia, atau misalnya burung misalnya dia terbang dia, maka otomatis kita tak perlu kita membuang-buang peluru gitu ya, mubazir peluru gitu, tidak perlu kita. Nah, maka kita gunakan cancel kokang. Kita cukup tarik ini cancel kokang ini ke belakang. Cancel kokang ditarik ke belakang. Tahan kayak ini. Kita tarik, lumayan keras dia. Kita bantu satu tangan lagi. Tarik ini ke belakang. Saya letak dulu ya kamera ini. Kita tarik ke belakang, kemudian tahan, tarik belakang, tahan, kemudian ditekan pelatuknya, juga ditahan juga pelatuknya, baru kita lepaskan. Sangat mudah sekali, seperti itu ya. Terus misalnya kalau misalnya sudah kita cancel kokang, peluru masih ada di dalam, misalnya gitu kan, udah dalam keadaan ada peluru di dalam. Terus ada datang lagi apanya yang kita mau tembak, misalnya buruan kita tuh udah datang lagi misalnya. Terus bagaimana cara menggunanya? Nah, cara menggunakan itu tidak perlu lagi kita lakukan tarik kokang seperti ini lagi, tidak perlu lagi, tidak usah kita tarik leader ini atau kokang ini, tidak perlu kita tarik lagi. Cukup kita tarik aja ini ke belakang, tarik ini ke belakang, set sampai dia mentok ke belakang ya. Kita tarik ini ke belakang sampai dia mentok ke belakang. Kita tarik. Nah, seperti ini, tarik ke belakang sampai dia bunyi klik satu kali. Nah, kalau udah bunyi dia klik satu kali, maka kita bisa eksekusi kembali. Seperti ini dia. Ya, kita eksekusi kembali. Jadi tidak perlu kita tarik ke belakang kokang itu ya. Oh, mau batal lagi kembali misalnya. Mau batal kembali lagi misalnya. Tiba-tiba dia terbang lagi burung apa itu, buruan kita itu misalnya. Nah, cukup kita lakukan seperti tadi. Gimana caranya? Tahan ini kokang ini, tahan kokang ini. Kita apa kan? Kita ulangi. Kita ulangi dengan cara yang sama. Cukup kita tarik ke belakang kokang ini. Tarik, tahan ke belakang. Kemudian pelatuknya kita tahan. Tarik dan tahan ke belakang ya. Baru kita lepaskan kokang, cancel kokangnya perlahan-lahan seperti ini dia. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita buang-buang peluru gitu ya. Itu cara yang pertama dalam menggunakan senapan PCP ini, dalam cara menembak senapan PCP ini. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan ini dia, magazin. Cara menggunakan magazin. Nah, cara menggunakan magazin ini itu caranya cukup kita sediakan peluru sebanyak 14 buah. 14 buah dia pelurunya. Ini kita pinggirkan dulu. Oke. Langkah pertama kita putar dulu ini. Ini magazin ini ada hitam belakang, ada putih di depannya ini, yang beningnya ini yang transparan ini kita putar searah jarum jam. Kita putar searah jarum jam, mutar terus seperti ini sampai dia mentok seperti ini dia. Mentok seperti ini. Itu ada lubang itu, tempat peluru pertama. Ini ada lubangnya. Bisa nampak ya, bisa lihat gitu ya. Ini ada peluru lubang itu tempat peluru pertama. Kita tahan seperti ini, tahan dengan jari di belakang. Lubang yang di belakang itu tahan dengan jari. Di sini juga ada lubang di sini. Di sini ada lubang, maka kita tahan dengan jari kita, jari tengah aja, jari tengah. Baru kita masukkan peluru ke dalam seperti ini dia. Terganjal dia, tidak bisa dia jalan lagi, tak bisa dia bergerak lagi. Tak bisa gerak lagi, masa kita putar pelan-pelan. Kita isi peluru sebanyak 14 buah ya. Ingat, kepalanya dulu, baru oroknya di belakang. Kepala dulu di depan, oroknya di belakang ya. Kita isi sebanyak 14 buah. 2 3
Nah, seperti ini dia, sampai nanti dia kembali lagi posisi semula seperti ini dia. Nah, kalau sudah terisi seperti ini dia, terus bagaimana caranya lagi? Nah, kita ambil lagi senapannya, kita tarik kokangnya, sampai dia klik. Kemudian ini ada yang nongol ini, plastik yang ada nongol ini dia barangnya ini. Kita lepaskan dari posisinya. Cara lepaskannya, dorong dari sebelah sini dia. Dorong dari sebelah sini, dari sebelah kiri, dorong menuju ke sebelah kanan dia. Dorong sampai dia terlepas dia. Stop. Terlepas dia seperti itu. Kalau udah terlepas, baru kita masukkan magazinnya. Masukkan magazin, itu yang putihnya di belakang, hitamnya ke depan. Seperti ini deh posisinya. Nampak ya teman-teman ya. Seperti ini kita dorong sampai dia bunyi klik satu kali ya. Kita dorong agak sedikit keras sih, klik. Oke. Sampai dia bunyi klik seperti itu ya, atau sampai dia mentok sejajar seperti ini dia posisinya di belakang ya, seperti itu dia. Nah, baru kita dorong kokangnya kembali seperti biasa. Kita dorong kokangnya, ini kita dorong ke depan. Dorongnya di sini ya. Nah, dorong sampai dia bunyi klik gitu. Nah, baru kita eksekusi kembali seperti menggunakan single shot ya. Nah, kita tembakkan aja seperti ini dia. Kita tembaknya lurus ke tanah aja karena ini berbahaya ya. Tembak, eksekusi. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau kita menggunakan magazin ini, cukup tarik kokangnya aja. Tarik kokang lagi ke belakang, tarik lagi ke belakang. Maka dia akan nanti otomatis dia berputar sendiri peluru itu. Bisa kita tengok di sini, bisa kita tengok sama-sama di sini. Kita fokuskan dulu. Maka peluru itu akan otomatis putar sendiri dia. Kita fokuskan dulu. Tarik belakang. Nah, tuh mutar sendiri dia ya. Ini sedikit ini kita letak di bawah aja dulu ya. Kalau kita tarik ke belakang kokang ini, maka otomatis peluru itu mutar sendiri dia. Ini kita dorong aja lagi. Oh, cukup keras dia. Ini kayaknya ada sedikit macet ini. Pelurunya agak sedikit macet nampak ini. Nah, jadi dia seperti itu dari teman-teman, cara menggunakan magazin atau ngisi reload peluru tanpa kita lagi ya, melakukan single shot gitu ya. Nah, keuntungan dari menggunakan magazin ini, kita tidak perlu tidak perlu capek-capek kita mengisi peluru, mempaskan peluru lagi masuk ke dalam itu ya. Cukup kita tarik aja kokang ke belakang, langsung kita eksekusi tanpa kita perlu capek-capek memasukkan peluru, mempaskan peluru di dalam lubang nih ya. Itu aja mungkin. Karena ini agak sedikit macet dia karena magazin ini gratisan gitu. Jadi lumayan agak sedikit bermasalah. Kemudian di bagian larasnya ini, di pangkal tempat parkirnya mimis ini atau peluru ini agak sedikit belum kita gerinda, agak sedikit macet dia. Roknya itu dimakan, besoklah kita gerinda ya dalam episode selanjutnya. Satu lagi, kalau misalnya kita menggunakan magazin ini, kalau misalnya ada yang mara bahaya atau misalnya mara bahaya dekat gitu kan, kita misalnya tidak perlu grogi lagi, tidak perlu capek-capek ngisi peluru lagi, tidak perlu ketakutan lagi ngisi peluru, tinggal tarik aja pelatu itu, kita langsung
eksekusi itu yang berbahaya di depan kita, yang kita temui. Seperti itu dia ya. Terakhir yang harus kita perhatikan dalam penggunaan senapan PCP ini adalah tekanan anginnya. Nah, tekanan anginnya ini tidak boleh kosong ya. Kita tengok, perhatikan ampere meter dari tekanan angin ini. Nah, ini ampere dari tekanan angin ini. Itu sekarang berada di 1500, lebih kurang di 1500. Nah, angin itu minimal tertinggal 200 PSI ya. Atau lebih amannya itu berada di tengah-tengah ini, berada di 500 nih ya. Nih di sekitar 500 ini. Itu paling amannya itu. Selebihnya itu dihentikan dalam penggunaan senapan angin ini, karena khawatir nanti sealnya itu akan bocor nanti. Ya, sealnya dekat sini itu akan bocor nanti, seal di sini. Agak susah untuk memperbaikinya nanti. Demikianlah penjelasan mengenai penggunaan senapan PCP. Mudah-mudahan dengan berbaginya sedikit ilmu tersebut tercerahkan bagi pengguna senapan PCP dan juga yang akan mau membeli senapan PCP. Ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Salam satu hobi, salam satu laras, salam berburu.